Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Dimanapun saudara saat ini berada, saya berdoa dan berharap kiranya saudara dalam kesehatan, kekuatan, dan semangat yang dari Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-18 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Journey to the East, Petualangan ke Timur, adalah novel karya penulis terkenal dari Jerman yang bernama Hermann Hesse. Mengisahkan petualangan mistis sekelompok orang yang bersepakat melakukan perjalanan di wilayah Himalaya. Sepanjang perjalanan semua berjalan lancar, penuh kesatuan, semangat, dan sukacita. Salah seorang anggota kelompok itu bernama Leo. Dia adalah orang yang baik dan rendah hati. Dia tidak banyak bicara, namun dia rajin melakukan hal-hal kecil seperti memasak, cuci piring, mengobati yang sakit, dan mengurus yang kelelahan. Dia juga pintar main gitar dan bernyanyi, menghibur mereka sepanjang jalan. Tetapi suatu saat, Leo menghilang entah kemana. Setelah kepergian Leo, semuanya berubah. Semangat kelompok itu jatuh. Mereka semakin lemah dan sepertinya perjalanan mereka tidak memiliki arah. Mereka bertanya-tanya,
Ada apa yang terjadi dengan kita? Ada apa yang terjadi dalam kelompok ini? Padahal sesungguhnya orang-orang pintar dan orang-orang kuat masih tetap bersama-sama dengan mereka. Namun atmosfer kelompok itu sudah berubah drastis dan tidak menyenangkan lagi. Hanya karena Leo tidak ada bersama-sama dengan mereka. Setelah sekian lama, salah seorang dari anggota kelompok itu bertemu secara kebetulan dengan Leo. Dalam perbincangan mereka, dia berkata kepada Leo, "Leo, kami tidak bisa melanjutkan petualangan ini tanpamu. Mari, ikutlah dengan kami, supaya kita melanjutkan perjalanan kita hingga sampai ke tujuan semula." Leo kembali bergabung. Setelah Leo bergabung, mereka semua sadar akan diri mereka dan akan teman mereka, secara khusus akan kehadiran Leo. Akhirnya semua mereka mengaku bahwa sesungguhnya Leo adalah pemimpin mereka. Dia bukanlah sekedar anggota biasa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan sepele. Mereka semua mengaku sesungguhnya Leo adalah pemimpin mereka. Dialah yang membangun semangat tim, the spirit of the team of the journey. Kisah inilah yang menginspirasi Robert K. Greenleaf menuliskan satu buku yang banyak berpengaruh di dunia ini dalam beberapa dekade terakhir ini, yang diberi judul Servant Leader, pemimpin hamba. Dia mengembangkan teori kepemimpinan yang banyak memengaruhi perkembangan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan di dunia ini. Dia juga menerapkan teori ini dalam perusahaan yang dipimpinnya sebagai CEO, Chief Executive Officer, yakni di AT&T. Dia mengembangkan AT&T menjadi satu perusahaan yang berorientasi pada pelayanan. Karena itu, di AT&T, Greenleaf menerapkan bahwa semua posisi, mulai dari top leader, CEO, Chief Executive Officer, manager, hingga posisi paling rendah, harus dipandang dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada customer, pelanggan, bahkan masyarakat luas. Greenleaf mengatakan bahwa kepemimpinan hamba berbeda dari kepemimpinan yang biasa diterapkan di dunia ini. Yang biasa di dunia ini adalah bahwa orang yang tinggi jabatannya bisa bertindak semena-mena dan semua bawahannya harus melayani dia. Paradigma berpikir seperti ini sudah ketinggalan zaman dan tidak berlaku dalam model kepemimpinan hamba. Sebaliknya, pemimpin tertinggi harus mampu melayani, bahkan melayani anggota biasa. Hal ini sering dipraktikkan oleh Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma. Dia bahkan mau mencuci kaki dari seorang narapidana dan seorang migran. Dan Greenleaf menekankan bahwa salah satu buah dari kepemimpinan hamba harus kelihatan dari kenyataan. Bahwa orang-orang yang dilayani akan bertumbuh semakin kuat, semakin mandiri, semakin bijak, semakin baik, semakin rendah hati, dan semakin ingin melayani. Selain itu dia katakan, bukti dari kepemimpinan hamba adalah
bahwa segmen masyarakat yang paling miskin dan yang terpinggirkan atau termarginal harus dapat merasakan buah dari kepemimpinan itu. 2000 tahun yang lalu, jauh sebelum novel Journey to the East dituliskan oleh Hermann Hesse dan buku berpengaruh Servant Leaders dituliskan oleh Robert K. Greenleaf, Yesus telah memperkenalkan dan menghidupi gaya kepemimpinan hamba. Dan itu terkandung dalam ucapan Yesus yang terkenal itu. Sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Yesus mengajarkan pengajaran terpenting ini di tengah polemik dan krisis yang terjadi di tengah-tengah para murid-muridnya yang memang belum paham tentang apa artinya menjadi pengikut Yesus. Mereka belum mengerti akan apa arti kedatangan Yesus di dunia ini dan apa misi Yesus yang sebenarnya. Sekalipun mereka sudah lama bersama-sama dengan Yesus, makan bersama, minum bersama, berjalan bersama, melayani bersama, dan sehari-hari mereka mendengar pengajarannya dan menyaksikan mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Yesus, tapi mereka tetap masih gagal paham. Mereka mengira bahwa nanti pada masa kejayaan Yesus, Dia akan duduk di tahta kerajaan seperti yang biasa terjadi di dunia ini. Yesus akan tinggal di istana, di kursi kerajaan, memakai pakaian kerajaan dan mengenakan mahkota seorang raja di kepala. Untuk itu, mereka mulai berpikir dan memasang strategi, kira-kira di posisi mana nanti saya bisa berada. Mereka melakukan berbagai cara untuk mengambil hati Yesus. Sebagian dari mereka merasa lebih berjasa. Ada pula yang merasa lebih pintar, lebih berani, lebih pandai, dan lebih pantas untuk duduk di posisi paling penting. Ada yang merasa lebih dekat dengan Yesus. Dan semua murid itu merasa diri lebih baik, lebih pantas, dan lebih layak di posisi yang lebih penting. Sebenarnya itu adalah naluri manusia. Itu wajar dan sah-sah saja. Tetapi untuk mencapai itu ada beragam cara. Ada yang sportif dan ada yang bertindak sportif, tidak sportif. Ada yang offside atau yang sering kita kenal dengan bajulu-juluhun, pamalo-malohon. Inilah mungkin yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, dua saudara. Mereka mendekati Yesus dan mencoba menyampaikan keinginan mereka. Guru, kiranya engkau mengabulkan permintaan kami. Perkenankanlah kami nanti duduk dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Injil Matius dalam pasal yang ke-20 bahkan menceritakan bahwa ibu mereka, ibu Yohanes dan Yakobus yang menyampaikan keinginan ini kepada Yesus. Mereka mempraktikkan kolusi dan nepotisme. Dan biasanya dengan ini mengikut suap, korupsi. Seperti yang marak terjadi
di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Para murid yang lain menyaksikan itu, mengetahui itu, mendengar itu, merasa kecewa. Mereka marah, mereka berontak. Apakah ke-10 murid itu lebih baik? Sebenarnya tidak juga. Mereka mungkin cemburu. Karena kemungkinan besar mereka juga merasa lebih tepat untuk duduk di posisi strategis itu. Jadi sebenarnya murid-murid itu semua hanyalah beda tipis dalam motivasi dan ambisi untuk mendapatkan kedudukan. Karena itu Yesus memberikan kuliah kilat tentang kepemimpinan. Yesus mengajarkan hal yang sangat mendasar, hal yang fundamental tentang keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus. Dan apa artinya menjadi pemimpin? Dia mengatakan bahwa sesungguhnya mereka semua telah gagal paham. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bahkan kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Mereka gagal paham tentang keberadaan Yesus dan kerajaan yang Yesus akan bangun. Kepemimpinan yang Yesus praktekkan dan ingin kembangkan tidaklah sama dengan apa yang ada di dunia ini. Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua." Hamba untuk semua, melayani semua. Pemimpin hamba harus mau menjadi hamba dan pelayan untuk semua. Dengan pernyataan ini, Yesus menunjukkan dengan tegas bahwa kerajaan Yesus tidak sama dengan kerajaan dunia ini. Kepemimpinan Yesus tidak sama dengan kepemimpinan yang ada di dunia ini. Demikian juga orang-orang yang dekat dengan Yesus tidak sama dengan orang-orang yang dekat dengan penguasa dunia ini. Sesungguhnya visi misi Yesus tidak sama dengan visi misi pengikut Yesus di dunia ini. Karena itu budaya, kultur, kebiasaan, paradigma, motivasi kepemimpinan dalam kerajaan Tuhan harus berbeda dari yang ada di dunia ini. Yesus memutarbalikkan konsep berpikir para murid. Yesus mengubah paradigma berpikir mereka tentang kepemimpinan. Karena itu, barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia pertama-tama harus ingin melayani semua orang. Pelayanannya tidak boleh pura-pura dalam rangka mencapai posisi tertentu. Sebaliknya, dari diri mereka sendiri memang ingin melayani, bukan demi posisi atau pengakuan. Pelayanan bukan untuk pencitraan. Sama seperti Leo dalam novel Journey to the East. Memang dia benar-benar dari dalam dirinya ingin melayani, ingin menghibur, ingin bernyanyi, ingin bermain musik,
ingin mencuci piring, ingin menyediakan makanan buat teman-teman, ingin menolong orang lain, ingin membahagiakan orang lain. Dia benar-benar ingin melayani dan melayani dari dalam hati marhubas sian nasaroha. Karena dia melayani dengan hati, maka tanpa mengajukan diri, teman-temannya dalam kelompok itu mencari dia dan ingin menjadikan dia menjadi pemimpin atas mereka. Dengan kehadiran Leo di tengah kelompok itu, maka petualangan mistis ke timur bisa berlanjut dengan penuh sukacita, vitalitas, dan semangat tim yang luar biasa. Orang lainlah yang mencari Leo dan menginginkan dia menjadi pemimpin mereka. Karena mereka telah melihat dan merasakan bahwa tanpa Leo mereka adalah bagaikan kawanan domba tanpa gembala yang tercerai-berai dan kocar-kacir tanpa tujuan. Leo sesungguhnya adalah pemimpin yang melayani dengan hati. Karena itu orang lain meresponnya juga dengan hati. Saudara yang terkasih, model kepemimpinan hamba sebagaimana diajarkan dan ditunjukkan oleh Yesus inilah yang terbaik, yang diterapkan dalam pelayanan gerejawi dan juga bisa diterapkan dalam pekerjaan, dalam organisasi, dalam punguan persahutahun, dalam punguan parmargaon, dalam perusahaan, dalam pemerintahan, atau dimanapun. Maka semua anggota akan merasa terberkati dengan kepemimpinan itu. Bahkan seperti dikatakan oleh Greenleaf, segmen masyarakat termarginal pun akan merasakan konsekuensi dari kepemimpinan itu. Saudaraku, ini adalah panggilan bagi kita semua, warga jemaat Parhalado, pelayan penuh waktu. Terlebih dalam konteks pelayanan gerejawi, Yesus berharap yang terbaik dari kita. Apapun potensi yang kita miliki, bagaimanapun strata pendidikan yang telah kita lalui, apapun posisi kita saat ini, dan bagaimanapun kondisi dan situasi kehidupan kita, Tuhan menginginkan yang terbaik dari saudara dan dari saya. Dan kita semua dapat melakukan yang terbaik jika, hanya satu syaratnya, jika kita mau bersedia melayani dengan segenap hati, merhubas sian nasaroha. Sesungguhnya dalam posisi apapun warga jemaat, Parhalado, penatua, atau pelayan penuh waktu, apapun potensi dan talenta yang kita miliki, kita bisa memberikan yang terbaik. Dan kita bisa menunjukkan kepemimpinan hamba. Kepemimpinan dengan paradigma melayani dengan hati. Jika kita melayani dengan hati, maka Tuhan akan melihat hati kita yang melayani. Jika kita melayani dengan hati, maka banyak orang akan merasakan pelayanan kita. Niscaya mereka akan meresponnya juga dengan hati. Dan jika hati yang bicara, apapun misi yang kita emban, niscaya akan menyenangkan hati Tuhan dan membahagiakan banyak orang, termasuk orang termarginal, termasuk orang yang tidak ada hubungannya dengan gerejawi. Maka kehadiran gereja benar-benar menjadi berkat. Kehadiran saya dan kehadiran saudara, kehadiran kita semua dimanapun kita berada akan memancarkan cinta kasih Tuhan. Dan banyak orang akan terberkati melalui hidup dan pelayanan kita. Maka dunia akan mengaku kehadiran gereja
benar-benar luar biasa, menjadi sukacita dan berkat. Saudara adalah pribadi yang luar biasa. Saudara adalah pribadi yang hebat. Saudara memiliki potensi yang luar biasa untuk memberikan pelayanan terbaik. Karena itu, dengan penyertaan Tuhan, pergilah melayani dengan hati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran yang sangat berharga melalui firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami supaya kami benar-benar memahami keberadaan Yesus dan misi Yesus di dunia ini. Misi Yesus mendirikan kerajaan Allah, dan Tuhan memanggil kami untuk turut di dalam mewujudkan misi visi Yesus di dunia ini. Dan Tuhan mengajarkan kami supaya kami menjadi pemimpin-pemimpin hamba yang benar-benar melayani dengan segenap hati. Marhuba sian nasaroha. Ajari, tuntun dan kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukan panggilan pelayanan dan kepemimpinan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar dan kuatkan kami meneladani Yesus yang memimpin dan melayani dengan segenap hati. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.